Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, kota Yogyakarta dihujani bom. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta berhasil ditawan. Sejumlah menteri ikut ditangkap. Pemerintah lumpuh. Panglima Besar Jenderal Sudirman menyingkir ke pedalaman untuk mempersiapkan perang gerilya. Situasi darurat itu terjadi setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua pada Minggu 19 Desember 1948. Namun di luar TNI masih ada kekuatan bersenjata yang lain. Mereka adalah Underbom Militer PKI, sisa-sisa pemberontakan Madiun. Karena menghindari kejaran pasukan TNI, mereka menyempal ke daerah pendudukan Belanda. Underbom Militer PKI adalah Brigade Dahlan yang juga pasukan Pesindu. Untuk lolos dari pukulan kita, pasukan itu bergerak di daerah pendudukan, kata sesepuh TNI AD Saidiman Suryo Hadi Projo. Saidiman saat itu Komandan Taruna Akademi Militer Pasukan MA Yogya. Dia bertugas di Batalion Masuhi yang masuk dalam Divisi Siliwangi untuk menumpas pasukan merah di Madiun. Menurut Saidiman, Batalion Maladi Yusuf termasuk bagian dari kekuatan pemberontakan yang paling kuat. Mereka berbasis di Tawangmangu, Jawa Tengah. Sebab itu, ketika Belanda melakukan agresi, pasukan-pasukan itu yang belum kita hancurkan. Pasukan-pasukan itu kemudian turut melawan Belanda, kata Saidiman. Memulihkan citra partai. Pasca peristiwa Madiun, PKI adalah partai yang kalah tersingkir dari peta kekuasaan. Pengurus partai terpencar-pencar menghindar dari kejaran pemerintah. Setelah Muso dan Maruto Darusman dieksekusi mati, Tan Lingji sebagai orang ketiga dalam partai menjadi pimpinan sentral komite CC sementara. Tan Lingji bersama beberapa pentolan partai berhasil melarikan diri dari penjara Wirogunan, Yogyakarta. Beberapa di antaranya seperti Alimin, Abdul Majid, dan tahanan PKI lainnya. Serangan udara yang dilancarkan Belanda ke Yogyakarta memungkinkan mereka kabur. Setelah bebas, mereka berupaya memulihkan citra partai yang kadung tercoreng. Menurut arsip Belanda yang dikutip Hari Pose dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 3, Tan Lingji mendirikan pusat PKI darurat di Kediri. Di dalamnya terdapat anggota Politbiro yang masih tersisa, Wikana Sudisman, Abdul Majid, Joko Sujono, Cokronegoro, dan Setia Ajit. PKI kembali beraktivitas di bawah tanah. Namun hubungan CC sementara dengan struktur partai di bawahnya nyaris terputus. Saksi Komite SC Surakarta misalnya berinisiatif menggelar konferensi di Eromoko, sebelah barat daya Kabupaten Wonogiri. Konferensi dihadiri utusan SC dan OSC di Jawa Tengah berikut kader-kader militer. Hasil konferensi antara lain membubarkan Front Demokrat Rakyat VDR, tapi secara alamiah melebur diri ke dalam PKI serta memperkuat sarana untuk perang gerilya melawan Belanda. Ketika itu potensi kekuatan massa PKI masih cukup baik. PKI juga punya banyak kader di sejumlah laskar maupun di tubuh TNI, ujar Siswoyo, kala itu Sekretaris SC Surakarta, dalam memoir Siswoyo dalam pusaran Arus Sejarah Kiri. Komite Sentral sendiri berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan seruan membentuk front perlawanan terhadap Belanda. Kebijakan ini ditunjukkan dengan mobilisasi desa-desa basis PKI untuk mendukung perang gerilya. Sinpo 19 Januari 1949 memberitakan di Yogyakarta kaum komunis berjuang bersama dengan TNI. Untuk tujuan yang sama, Alimin bergerak di Wonogiri, kemudian Solo. Alimin menyelenggarakan kursus kader desa dengan membentuk Gerakan Rakyat Anti Penjajahan GRAP. Dari kegiatan ini, di tiap-tiap kampung terdapat satu kelompok PKI. Tulis Hari Pose dalam bukunya yang lain, Madiun 1948, PKI bergerak. Dirangkul pemerintah. Pemerintahan menganggap peristiwa Madiun sebagai pemberontakan, tetapi PKI tak dilikuidasi. Bahkan pada 7 September 1949, pemerintah mengisyaratkan perdamaian.
Di sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIB, Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo menyatakan organisasi yang terlibat dalam peristiwa Madiun diperbolehkan meneruskan kegiatan selagi menghormati hukum dan taat dan tak merugikan negara. Mereka yang terlibat tak akan dituntut kecuali yang melakukan tindakan kriminal. Kedudukan anggota PKI dalam parlemen lantas dikembalikan. Pemerintah kemudian menawarkan musyawarah informal. Komite Sentral mengutus Alimin, sementara pemerintahan diwakili Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Penunjuk Alimin tak terlepas dari ketokohan dan pengalamannya dalam partai. Pertemuan Alimin dengan Sultan berlangsung di pinggiran kota Yogyakarta. Sebagaimana dituturkan Siswoyo dalam memoarnya, dialog terjalin akrab, sesekali diselingi kromo-inggil bahasa Jawa halus. Sultan berujar, pengetahuannya tentang marxisme masih terbelakang. Karena ingin belajar, Sultan minta dicarikan buku Das Kapital. Pertemuan menghasilkan persetujuan. PKI diminta giat kembali secara legal guna memperkuat Republik Indonesia menghadapi rencana pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), buah dari perundingan KMP. Beberapa argumen kenapa PKI masih diberi kesempatan kedua, antara lain dengan banyaknya pimpinan PKI yang tewas. PKI tak lagi dianggap lawan berat. Pemerintah punya pandangan bahwa lebih mudah mengawasi gerak PKI yang legal ketimbang ilegal. Selain itu, PKI diperlukan untuk menjadi sekutu dalam menetralisir modal asing milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. Setelah adanya jaminan pemerintah, Alimin tak menyia-nyiakan kesempatan. Berkali-kali dikabarkan meninggal. Si jago tua PKI muncul, tulis Sinpo 16 September 1949. Alimin tampil ke muka publik, memulihkan reputasi PKI atas apa yang terjadi di Madiun. Nasib PKI kian jelas ketika pada 4 Februari 1950, pemerintah menegaskan kembali bahwa PKI tak dilarang dengan catatan apabila mau mematuhi hukum dan tata tertib negara. Gubernur Militer Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto juga memberikan kesempatan yang sama bagi pasukan militer yang berafiliasi dengan PKI. Mereka ditampung dalam Komando Jawa Tengah. Pak Gatot mengampuni pasukan-pasukan itu, dan setelah tahun 1949 mereka ada di Teritorium 4 Jawa Tengah atau Divisi Diponegoro, kata Saidiman. Sebab itulah pada tahun 1965 di Kodam Diponegoro ada pasukan yang berpihak PKI. Itulah tadi sejarah singkat tentang PKI yang memulihkan citranya. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.